Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi. Ada keterangan tambahan. Terdapat pula isim masdar yang tidak masuk dalam kaidah di atas atau tidak mengikuti kaidah di atas. Maka yang menentukan adalah kamus. Fitnatun, tughyanun, da'watun, kufratun, fajratun. Tidak hanya ini, mungkin kita akan mendapati kata-kata yang yang lain selain yang tertulis di sini. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan barangkali? Itu tadi masdar mimi ya Ustaz? Yang penjelasan yang dulu. Maaf, yang di atas tadi. Yang mufa'alatun ini, Bunda. Nggih. Oh, bukan, itu masdar mimi? Bukan. Oh, bukan ya. Nah, memang seperti ini. Putus soalnya. Masdar mimi itu adalah masdar yang diawali oleh huruf mim, hanya saja mimnya itu berfathah. Fathah. Iya, berfathah. Seperti apa contohnya ini yang tadi? Di tasrif istilahi ini maf'alan, mansoron, mafarron, mau'idan, maisaron. Jadi mimnya berfathah, berharokat fathah. Coba kita urut ke bawah. Maf'alan, maftahan, mawdi'an, mama semua. Kalau yang mengikuti wazan mufa'alatun, ini mufai apa ini? Mufa'yalan, musyaryafan, mufa'lan dan seterusnya. Ini sama-sama masdar. Kalau lagi mufa'lalan ini mengikuti terbiasa. Masdar itu apa bisa disamakan dengan kata keadaan kalau dalam bahasa Indonesia, Ustaz ya? Masdar maka sama dengan kata keadaan di dalam bahasa Indonesia. Apakah bisa dikatakan sebagai keadaan? Misalnya begini, fa'ala dia bekerja, kemudian yaf'aluh dia sedang bekerja, fa'lan pekerjaan. Karena fa'lan ini dimaknai sebagai pekerjaan, kalau keadaan itu masuk kepada hal nanti. Misalnya gini, saya sakit demam. Berarti demam ini sebagai penjelasan keadaan sakitnya atau keadaan sayanya. Saya sakit demam, saya sakit keadaannya demam. Nah, kalau di dalam bahasa, kalau gimana pengertiannya ya? Saya kok kurang. Yang jelas gini, masdar itu dalam dalam beberapa pengertiannya, dalam beberapa penerjemahan, secara umum dia adalah isim yang dalam beberapa kondisi tertentu dia beramal atau fungsinya juga sebagai kata kerja. Penerjemahannya sebagai kata kerja. Tapi kalau sebagai keadaan saya belum. Misalnya contohnya begini. Mana tadi? Alhaakumut takatsur misalnya. Alhaakumu.
Kalau diterjemahkan ke Indonesia bermegah-megahan kan. At-takatsuru bermegah-megahan itu alhaqu alha telah menyebabkan engkau telah menyebabkan alhaqu asalnya begini. Alha at-takatsuru alhaqu bermegah-megahan itu telah menghancurkan kamu. Bisa sebagai dimaknai sebagai kondisimu yang bermegah-megahan itu menghancurkan kamu. Keadaan kamu yang bermegah-megahan itu malah menghancurkan kamu. Kalau secara penerjemahan dalam beberapa teks ataupun kasus mungkin iya. Tapi kalau diterjemahkan sebagai ditinjau dari segi kaidahnya sebagai keadaan yang punya istilah sendiri, saya belum dapat, belum tahu. Yang jenengan maksud yang seperti apa? Dulu sih pada saat belajar dulu katanya untuk memudahkan apa? Memudahkan pemahaman. Iya, untuk memudahkan iya. itu seperti kata keadaan lah gitu. Ya. Fa'ala yaf'ulu kan kata kerja. Masdar itu kata keadaan. Maf'ul itu objek, begitu Ustaz. Oh gitu, iya. Berarti metodenya apa namanya? Mengambil istilah-istilah yang barangkali agar lebih mudah dipahami, penerjemahannya dengan cara seperti itu. Ya, benar. Oh gitu, ya. Ya apa namanya? Tergantung dari apa namanya? Kreasi dan juga kreasi dan kreativitas muallim ataupun pengajar untuk bisa memudahkan dan menjadikan para pelajar mudah untuk memahami. Ya kalau seperti itu nggak apa-apa sebetulnya. Cuman kan yang saat ini kita pelajari bahwa masdar itu adalah isim gitu aja. Isim yang dalam tasrif istilahi menduduki posisi yang ketiga. Tarabbasu, tafa'ala yatafa'ulu, tafa'ulun, dan seterusnya. Baik, Ustaz. Bunda Rona, barangkali ada yang disampaikan? Mau. Saya mau tanya lagi yang tasrif tadi Ustaz. Wazaka itu apa Ustaz? Oh iya, zaka dengan zalika sama Bun. Oh gitu zalika ya ini. Isim isyarah. Sama-sama dengan isim isyarah. Zalika dengan zaka sama. Wanya ini nggak masuk. Yang masuk zaka. Wanya dan ya Ustaz ya? Wadan, betul. Kalau ini fa kan, fa. Huwa, fa ini artinya maka. Cuman kan saya belum tahu alasan kenapa penulis tasrif istilahi tadi mana yang tasrif istilahi menuliskan seperti itu, saya belum tahu alasannya kenapa kemudian menuliskan seperti itu. Yang jelas tujuannya dengan dituliskannya seperti ini agar mengetahui dan memahami perubahan setiap kata, sehingga setiap berubah satu huruf, tambahan satu huruf, dikurangi satu huruf atau dua huruf dan sebagainya pasti berpengaruh terhadap makna-maknanya, sehingga nanti ketika terjun ataupun ketika langsung
kitab-kitab yang mudah atau masih pembelajar seperti kita saat ini tidak lagi bingung, oh ternyata ini mengikuti wazan ini, berarti maknanya adalah ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang disampaikan lagi? Ustadz, maaf, sambil mengingat-ingat yang lama lagi Ustadz. Kayak misalnya di wazan masdar yang if'alun, yang pertama itu Ustadz. If'alun, monggo. Itu kan ada al-islamu. Saya ingatnya kalau sudah ada alif lam maka tidak ada tanwin sehingga dia islamu gitu nggak Ustadz? Tuh, terus? Kalau yang la ikroha itu kenapa jadi ha Ustadz? Oh iya. Oh enggak ikrohun gitu. Baik. Makasih pertanyaannya. La ikraha fiddin. Saya singgung sedikit, Bun. Saya singgung sedikit, tapi di sini nanti sebetulnya ada pembahasan khusus. Kenapa ini dibaca ha, tidak la ikroha maksudnya? La ikrohun? Bukan ikrohun. Itu hun itu selalu hun nggak Ustaz? Kenapa tidak hun atau hun ikrohan ataupun ikrohin gitu kan maksudnya? Tapi kalau wazannya kan hun Ustaz. Betul. Ini karena di sini ada kata-kata la, ada huruf ada huruf la, maka dia pengaruhnya kepada harokat di belakangnya. Sama dengan yang di huruf jar itu, Bun. Kalau misalnya al-islamu di depannya ada kata min menjadi minal islami, ya kan? Nah, ini juga begitu. Kalau sebetulnya asalnya adalah ikrohun fiddini. Karena dimasuki oleh la, maka tanwinnya harus dibuang. Dan harus berharakat fathah. Menjadi la ikroha. Gitu. Sebetulnya penjelasan ini nanti ada di bawah. Tapi tidak apa-apa, saya singgung dulu. Bisa dipahami, Bunda? Ya, Ustaz. Ini namanya la akhwatu innah. La yang ada dia adalah saudara-saudaranya innah. Jadi nanti kalau kita dalam bahasa kita belajar qawaid ada akhwatu kana, akhwatu innah, saudara-saudaranya kana, saudara-saudaranya innah. Nah, ini termasuk saudara-saudaranya innah yang pengaruhnya adalah meniadakan bacaan mengharuskan sebuah kata yang asalnya berharokat menjadi fathah. Seperti ini, la ikroha. Asalnya kan ikrohun fiddini, menjadi karena dimasuki lam menjadi la ikroha. Bisa dipahami, Bunda? Oke, Ustaz. Terus yang lain barangkali. Seandainya ini dadalanya menjadi ikrohun fiddini gitu. Atau al-ikrohu fiddini. Baik, kita coba buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocokkan kira-kira masuk golongan yang mana ini?
Kebetulan kemarin yang yang isim fa'il belum kita singgung ya, belum kita praktekkan ke dalam Al-Quran. Mulai dari pertama dulu. Mulai dari pertama, seperti isim fa'il yang mana ini? Sebentar. Nah, isim fa'il dulu, berarti fa'ilun dengan maf'ulun. Quran, fa'ilun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Adakah mengikuti wazan yang fa'ilun dan maf'ulun di ayat yang pertama ini? Fa'ilun, maf'ulun. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Kalau baik, itu yang pertama. Yang kedua, mengikuti wazan yang fa'ilun. Adakah? Mana tadi? Fa'ilun. Hakimun. Betul. Dengan Tanzilun. bukan. Oh, Azizun, Ustaz. Azizun. Tanzilul kitab minallahi al-azizi al-hakimi. Fa'ilun, azizun, hakimun, fa'ilun. Baik. Sudah ketemu yang nggak mungkin mengikuti wazan yang lain karena sudah dipakai. Sekarang yang nomor 2. Ayat yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Mengikuti wazan yang apa ini? Yang isim fa'il dulu, isim fa'il. Isim fa'il, kalau enggak ketemu isim fa'il, isim maf'ulnya. Adakah? Kayaknya enggak ada fa'il, Ustaz ya. Yakin? Atau Fian? Helm? Fa'il, Ustaz ya. Ya, isim fa'il. Terserah mengikuti wazan yang mana. Biasanya mengikuti yang wazan fa'ilun, muf'ilun, kemudian fa'ilun, muf'ilun, dan seterusnya itu. Mukhlisan. Mukhlisan ya. Mukhlisan mengikuti wazan Muf'ilun. Muf'ilun, mukhlisan, muf'ilan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kemudian ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ada berapa di sini? Khalisun fa'ilun. Terus Kadibun. Terus Ittakhadu. belum? Ittakhadu.
Ittaqul ladzina kafaru ini. Oh, belum. Ustaz, belum. Nanti Ustaz. Kalau kufarun, Ya. kenapa? Ya, Kafarun, fa'alun. alun. Yahkumu, Ustaz. Ya, kamu kan fi'il. Oh iya. Saya ingat. Ada berapa? Ada khalisun satu, katibun yang kedua, kafarun yang ketiga. Tapi yang kafarun di sini ada apa sudah kita bahas yang kemarin fa'alun gitu. Yang fa'alun, kafarun, adakah atau enggak? Kemarin. Gitu. Kafarun. Berikutnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu wallahul wahidul qahhar. Wahidu. Al-wahidu, al-fa'ilu, Qahharu. qahharu, mengikuti wazan Wazan fa'alu. fa'al sama dengan kafar. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Azizu sama Al-Ghaffar. Azizu Al-Ghaffar. Azizun Ghaffarun Fa'alun. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Barangkali tidak mendapati isim fa'il ataupun isim maf'ul, kita beranjak ke isim masdar. Coba isim masdar yang mengikuti wazan dari yang telah kita pelajari, kira-kira ada atau enggak? Sini ada? Kalau bedanya jelas. If'alun, isti'alun, dan seterusnya.
Ada? Ada Ustaz? Belum? Tidak ada. Tidak ada. Isim fa'ilnya atau isim maf'ul? Pas Ustadz. Ketemu. Pas. Insyaallah enggak ada. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Alimun fi'il apa tadi Ustaz? Wazan fa'il. Memiliki wazan fa'ilun, alimun. Cuma satu berarti. Kalau isim masdarnya di sini ada nggak? Isim fa'il yang lain? Ini masuk waziratun, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilatun. Masuk? Isim fa'il? Masuk Ustaz. Masuk. Baik. Tidak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Isim fa'ilnya dulu atau isim maf'ul? Sabili. Sabilun. Salam. Liyudilla an sabilihi ini. Yang ini. Fa'ilun. Sabilun gitu. Qalilun. Qalilun. Fa'ilun. Terus. Ada yang lain? Munibun. Betul nggak? Yang ini? Nggih, muniban. Muniban atau munibun. Mengikuti wazan apa ini? Adakah fa'ilun? Dia pakai doma kayak Ustaz ya?
Sudah? Sabilihi sabilun. Qalilun. Munibun. Kalau munibun apa ya? Ana bayunibu inabatan. Ana apa? Yunibu inabatan. Munibun tidak apa, kalau di kaidah yang telah kita pelajari tidak ada yang munibun. Bukan ya berarti Ustaz ya? Bukan. Kita fokus dulu kepada kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Adapun barangkali nanti di pertengahan jalan ada tambahan lagi, maka kita selesaikan. Baik. Amman huwa qanitun. Yang isim masdarnya, adakah di sini isim masdar? Isim masdar sesuai dengan wazan yang tadi telah kita pelajari. Ada Ustaz? Tidak ada. Ustaz, sama nanya sedikit Ustaz, mumpung ketemu Ustaz. Di ayat yang tadi Ustaz, yang min qablu. Kenapa bukan min qabli ya? Oh iya. Ini qablu selamanya apa namanya, baca dhammah jika setelah qablu itu tidak ada isim yang menjadi mudhaf ilaihnya. Jadi ba'du, qablu, haitsu, apa saja itu ada nanti apa namanya tambahan-tambahan itu, dia akan tetap dibaca qablu selama di belakangnya ini tidak ada isim yang menjadi mudhaf ilaihnya. Kalau misalnya di sini ada him, min qablihim. Kalau ada kum menjadi min qablikum. Kalau ada kah, min qablika. Dan seterusnya. Itu. 3 kata itu saja. Qablu, ba'du, haitsu. Ya. Sama ada satu, saya mudah-mudahan nggak salah Ustaz. Surat Ibrahim ya Ustaz. Surat Ibrahim ayat 2 atau ayat 3 ya. Kalau di permulaan kalimat itu Allahi ya. Bukan Allah. Ya. Itu mengikuti i'rab sebelumnya. Oh, berkelanjutan berarti ya. Mengikuti surah apa Pak? Kita coba cek di sini. Ibrahim ya. Insya Allah Ibrahim ayat 2 atau 3 awal-awal. Ibrahim itu ayat ke ini dia. 14 ya. Mengikuti ini. Ila siratil azizil hamid. Allahilladzi alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamidillahil ladzi lahu ma fis samawati. Itu berarti ayat 1 itu belum titik kah? Karena di situ kan ada huruf lamnya ya. Atau gimana maksudnya kalau seperti itu? Yang maksudnya ayat yang ini? Ayat pertama itu kan kalau versi bahasa Indonesia kan Azizil Hamid itu kan titik. Terus ayat yang kedua, kalimat yang kedua lah kan baru dimulai dari Allah. Nah itu berarti dalam surat Ibrahim ini ayat pertama itu belum titik kah? Karena di situ kan ada tanda lam alifnya. Sehingga kan lam alif itu kan lebih baik disambung ya, lebih baik daripada berhenti.
Apakah itu ya maksudnya? Bacanya bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamidillahil ladzi la ma fis samawati wa ma fil ard wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kalau nafasnya kuat, tapi kalau sekiranya nanti harus berbatuk-batuk, sampai di sini sajalah. Tapi terhitung satu kalimat, satu jumlah, Ustaz, yang ayat pertama itu? Iya, satu jumlah. Oke. Karena di sini ada tanda lam alif biasanya yang kaidah yang kita belajar di tajwid itu kan nggak boleh berhenti. Iya, betul. Nah, cuman ketidakbolehan berhenti itu bagi yang bisa untuk melanjutkan atau menyambung dengan satu nafas ke sini. Nafas, iya. Sampai di sini sudah harus segera minum air. Segera batuk-batuk, sudahlah sampai apa-apa. Cuma dengan bacaan surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima liyunzira ba'san syadid. Kalau misalnya sampai qayyiman sudah sudah betul-betul mengeluarkan urat tenaga, sudahlah sampai di situ. Ayat berikutnya dilanjutkan biasa saja. Baik. Kita lanjut. Keluar benar. Burona lift. Oleh. Burona sama Bu Wibit ya tadi? Bu Wibit yang izin. Oh, izin. Berikutnya alladzina yastahibbuna hayatad dunya. Jadi kita baca Oke. Baik, kemudian khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha, ini sudah kayaknya. In takfuru sudah, wa idza massa sudah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Isim fa'il atau isim maf'ulnya di dalam ayat tersebut. Kalau tidak ada isim fa'il, isim maf'ul, isim masdarnya. Qanitun. Qanitun. Yes. Sajidan. Sajidan. Terus fa'ilun. Qanitun fa'il. Terus Qa'iman. Qa'iman fa'ilun. Terus Sudah, Ustaz. Sudah. Lagi. Isim masdarnya ada? Tidak?